Pernahkah kalian merasa terjebak dalam siklus yang itu-itu saja? Pergi pagi, pulang malam di kota besar, habis di ongkos dan uang sewa, tapi tabungan tetap jalan di tempat? Banyak orang mengira bahwa jalan keluar dari kemiskinan adalah dengan meninggalkan desa. Mereka berpikir menjadi petani adalah pilihan terakhir bagi mereka yang gagal di kota. Pekerjaan yang kotor, panas, dan identik dengan kemiskinan sistemik. Tapi hari ini, saya akan membuktikan bahwa anggapan itu salah besar. Di hadapan saya sekarang bukan sekadar tanah coklat biasa. Ini adalah aset produktif yang, jika dikelola dengan logika wirausaha, bisa menghasilkan pendapatan berkali lipat dari gaji manajer di kota besar. Kita tidak sedang bicara tentang bertani gaya lama di mana kita hanya pasrah pada alam dan tengkulak. Kita bicara tentang agripreneurship, sebuah konsep di mana setiap jengkal tanah dihitung sebagai modal, setiap butir benih adalah investasi, dan setiap tetes air adalah efisiensi. Di video ini, saya akan membongkar rahasia bagaimana memanfaatkan lahan di belakang rumah atau tanah warisan yang terbengkalai menjadi mesin uang otomatis. Saya akan menunjukkan kepada kalian bahwa menjadi bos di desa bukan lagi sekadar mimpi siang bolong. Kita akan membahas strategi dari hulu ke hilir, bagaimana memilih tanaman yang anti gagal, bagaimana mengelola modal yang minim agar tidak boncos, hingga cara menembus pasar tanpa melalui perantara yang mencekik harga. Jika kalian sudah lelah menjadi roda di mesin orang lain dan ingin mulai membangun kerajaan ekonomi sendiri dari akar rumput, maka pastikan kalian menonton video ini sampai detik terakhir. Karena apa yang akan saya bagikan bukan teori dari buku teks, melainkan kenyataan pahit manis yang membuahkan hasil manis di lapangan. Mengapa banyak petani di desa kita tetap miskin meskipun sudah bekerja keras puluhan tahun? Jawabannya bukan karena mereka kurang rajin, tapi karena mereka terjebak dalam landscape pertanian reaktif. Artinya, mereka menanam berdasarkan apa yang sedang mahal hari ini. Ketika harga cabai melambung, semua orang berbondong-bondong menanam cabai. Hasilnya, saat panen raya tiba, pasokan melimpah, harga hancur, dan akhirnya cabai dibuang ke jalan karena ongkos petik lebih mahal dari harga jual. Ini adalah kesalahan fatal pertama dalam wirausaha tani, mengikuti arus tanpa riset. Kesalahan kedua adalah ketergantungan total pada tengkulak. Banyak petani yang merasa sudah cukup hanya dengan bisa menanam, lalu menyerahkan urusan penjualan kepada orang lain. Padahal keuntungan terbesar dalam rantai pasok pertanian ada pada bagian distribusi dan pemasaran, bukan hanya produksi. Inilah jembatan yang ingin saya bangun untuk kalian. Menjadi wirausaha tani berarti kita harus memiliki mentalitas problem solver. Kita tidak mencari tanah untuk menanam, kita mencari masalah di pasar yang bisa kita selesaikan dengan hasil tani kita. Misalnya, apakah restoran di kota terdekat sering kekurangan pasokan sayuran hidroponik? Apakah ibu-ibu di komplek perumahan kesulitan mencari bumbu dapur yang benar-benar organik? Itulah peluangnya. Kita harus beralih dari petani yang menunggu pembeli menjadi pengusaha yang menyediakan solusi. Kita harus berani memotong rantai distribusi yang terlalu panjang. Di bagian selanjutnya, saya akan memberikan contoh nyata bagaimana seorang pemuda desa berhasil mengubah pola pikir ini menjadi pundi-pundi rupiah yang stabil hanya dengan mengandalkan koneksi internet dan kemauan untuk belajar hal baru. Mari kita bedah kisah nyata dari Mas Andi, seorang pemuda yang memutuskan pulang kampung setelah kontrak kerjanya di pabrik tidak diperpanjang. Dengan pesangon yang terbatas, Andi tidak memilih untuk membuka warung atau membeli motor baru. Dia memilih mengolah lahan seluas 200 meter persegi milik kakeknya yang sudah lama jadi semak belukar. Namun, Andi melakukan sesuatu yang berbeda. Dia tidak menanam padi seperti tetangganya. Setelah melakukan riset kecil-kecilan di grup Facebook kuliner lokal, dia menemukan bahwa permintaan akan cabai rawit setan dan tomat ceri untuk kafe-kafe estetik di kota sangatlah tinggi, sementara pasokannya sering tidak stabil. Andi memulai dengan modal sekitar 3 juta rupiah. Dana itu dia alokasikan secara ketat, 1 juta rupiah untuk perbaikan tanah dan pupuk dasar organik, 500 ribu rupiah untuk benih hibrida kualitas unggul, dan sisanya untuk sistem irigasi sederhana, agar dia tidak perlu mengangkut air secara manual setiap hari. Andi tidak menggunakan pestisida kimia berlebihan yang mahal. Dia belajar membuat pestisida nabati dari daun nimba dan bawang putih yang tersedia gratis di desa. Strategi pemasarannya pun brilian. Sambil menunggu masa panen, Andi aktif mendokumentasikan proses tanamnya di TikTok dan WhatsApp Story. Dia memperlihatkan betapa bersih dan sehat tanamannya. Efeknya luar biasa. Sebelum buah pertama dipetik, 3 pemilik catering dan 2 kafe sudah melakukan pre-order dengan harga yang disepakati bersama. Mereka senang karena mendapatkan barang segar langsung dari kebun, dan Andi senang karena harganya jauh di atas harga tengkulak.
Ini adalah bukti bahwa keterbatasan lahan bukan penghalang, selama kita memiliki kreativitas dalam melihat celah pasar yang selama ini diabaikan oleh petani konvensional. Sekarang mari kita bicara angka, karena bisnis tanpa data hanyalah halusinasi. Dalam satu siklus tanam cabai rawit selama kurang lebih 6 bulan, Andi berhasil memanen sebanyak 25 kali pemetikan. Dari lahan 200 meter yang berisi sekitar 400 hingga 500 pohon, setiap pohon mampu menghasilkan rata-rata 0,5 hingga 0,8 kg sepanjang umurnya. Jika kita ambil angka moderat 300 kg total panen dan harga jual rata-rata ke mitra, bukan ke tengkulak, adalah Rp45.000 per kilogram, maka omset yang didapat Andi adalah Rp13,5 juta. Ingat, modal awalnya hanya Rp3 juta, artinya ada keuntungan bersih sebesar Rp3 juta. Jika angka ini dibagi per bulan, Andi mendapatkan penghasilan bersih sekitar Rp1,7 juta dari lahan yang sangat sempit. Loh, kok kecil? Lebih kecil dari UMR. Tunggu dulu, ini baru dari lahan 200 meter persegi di belakang rumah dengan waktu kerja hanya 2-3 jam sehari. Bayangkan jika Andi melakukan eskalasi atau scaling up. Jika dia mengelola lahan 1000 meter persegi dengan sistem yang sama, penghasilan bersihnya bisa mencapai Rp50 juta per siklus, atau sekitar 8 juta lebih per bulan. Itu sudah jauh melampaui gaji karyawan kantoran tingkat menengah di kota besar dengan bonus waktu yang fleksibel dan udara desa yang segar. Keuntungan lainnya bukan cuma uang tunai. Andi sekarang memiliki ekosistem bisnis sendiri. Limbah tanamannya dia olah kembali menjadi kompos, mengurangi biaya pupuk untuk siklus berikutnya. Dia juga mulai menjual bibit siap tanam kepada tetangganya yang mulai tertarik mengikuti jejaknya. Inilah yang disebut dengan multi-stream of income atau sumber pendapatan berlapis dari dunia pertanian. Hasil yang diperoleh bukan hanya soal saldo di bank yang bertambah, tapi juga kemandirian ekonomi yang membuat kita tidak lagi bergantung pada lowongan kerja orang lain. Mungkin kalian bertanya, saya tertarik, tapi harus mulai dari mana? Jangan bingung, ikuti 3 langkah praktis ini untuk memulai wirausaha tani kalian minggu ini juga. Pertama, audit lahan dan riset mikro. Jangan langsung bermimpi punya lahan berhektar-hektar. Lihat apa yang kalian punya sekarang, halaman samping rumah, balkon, atau lahan kosong milik desa. Setelah itu jangan tanya mau tanam apa, tapi tanyalah pada pemilik warung makan di sekitar kalian, sayuran apa yang paling sering habis atau harganya sering naik tiba-tiba. Itulah komoditas emas kalian. Gunakan Google Trends atau cek harga di aplikasi e-commerce pertanian untuk melihat fluktuasi harga tahunan agar kalian bisa mengatur waktu tanam saat harga diprediksi naik. Kedua, fokus pada kualitas bukan kuantitas. Sebagai pemula, jangan mencoba menanam 10 jenis tanaman sekaligus. Pilih 1 atau 2 komoditas yang high value. Misalnya menanam tomat momotaro yang harganya mahal, jauh lebih menguntungkan daripada menanam sawi biasa di lahan sempit. Pelajari teknik budidayanya secara mendalam melalui YouTube atau bergabunglah di komunitas petani modern. Fokuslah menghasilkan produk yang tampilannya cantik, rasanya enak, dan bebas residu kimia. Produk berkualitas punya kekuatan untuk menentukan harganya sendiri. Ketiga, bangun personal branding dan networking. Sejak hari pertama kalian mencangkul, mulailah bercerita. Gunakan media sosial untuk menunjukkan proses kalian. Orang tidak hanya membeli sayur, tapi mereka membeli cerita di baliknya. Ketika orang tahu sayuran kalian dirawat dengan kasih sayang tanpa pestisida berbahaya, mereka tidak akan keberatan membayar lebih mahal. Hubungi kafe-kafe lokal, tawarkan sampel hasil panen kalian secara gratis untuk pertama kali. Sekali mereka jatuh cinta dengan kualitas produk kalian, kalian bukan lagi sekadar petani, kalian adalah supplier eksklusif. Konsistensi dalam komunikasi ini adalah kunci agar saat panen tiba, kalian tidak lagi bingung harus menjual kemana. Menjadi pengusaha tani di desa memang tidak menjanjikan kekayaan instan dalam semalam. Ada keringat, ada doa, dan ada proses belajar yang tidak sebentar. Namun satu hal yang pasti, tanah tidak pernah berbohong. Jika kalian merawatnya dengan baik, dia akan memberikan kalian hasil yang lebih dari cukup. Kita hidup di era di mana ketahanan pangan menjadi isu global. Di masa depan, orang yang memiliki sumber makanan adalah mereka yang paling berkuasa secara ekonomi. Kalian punya pilihan hari ini, terus mengeluh tentang sempitnya lapangan kerja di kota, atau menciptakan lapangan kerja sendiri di desa dengan memanfaatkan karunia Tuhan yang ada di bawah kaki kalian. Jangan tunggu modal besar, jangan tunggu punya lahan luas. Mulailah dari pot kecil, mulailah dari satu bedengan di samping rumah. Kegagalan terbesar adalah tidak pernah mencoba karena takut gagal, padahal setiap benih yang mati adalah pelajaran, dan setiap benih yang tumbuh adalah harapan baru.
Jika video ini memberikan kalian inspirasi, jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update seputar teknik tani modern yang akan saya bagikan di video selanjutnya. Mari kita buktikan bahwa anak muda desa bisa sukses, bisa mandiri, dan bisa bangga menjadi petani. Jika kalian punya pertanyaan atau ingin saya membahas detail modal untuk tanaman tertentu, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan usahakan balas satu persatu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di ladang keberhasilan. Saya Mindset Juara. Salam agripreneur. Salam cuan dari desa.